Nama Mas Riri sudah dikenal di berbagai festival gitu, tapi kita tadinya tidak berpikir gitu. Ini kan bintang-bintang baru yang mungkin mereka juga jangan-jangan mereka nggak tahu gitu ya. Kalau mereka nggak tahu kan berarti ketika menonton mereka benar-benar mengakui hasil kerja mereka gitu, karakter-karakter yang telah mereka mainkan ini. Jadi ya kami semua bangga banget, terutama tentunya untuk para pemain baru ini. Bangga banget loh sampai hari ini film-film Indonesia merajai bioskop gitu. Dan penontonnya semua bahkan market share-nya sudah melebihi film-film Hollywood gitu. Suka protes nggak nih papa mama kamu kayak sibuk syuting? Iya lagi. Oh iya? Iya. Gimana? Terus sama ayahnya kapan gitu, sama bunda kapan gitu. Iya sebentar ya, soalnya aku kalau lagi ada break gitu ya, aku malah main sama teman-teman. Nah ngomongin soal Fresh, ya kan Mbak Mira, kan Mbak Mira selalu menghadirkan film-film dan juga cast-cast muda yang fresh banget kayak ADC tahun 2002 pada saat itu. Nah apa yang menjadikan Mbak Mira ini percaya dengan jiwa muda? Takut nggak sih misalnya kan kebanyakan film kayak aku mau pakai cast ini supaya narik crowds. Tapi Mbak Mira beda nih approach atau pendekatannya nih, malah ngambil orang-orang yang belum pernah main film bahkan dari masih muda. Kenapa Mbak? Gak takut jadi bumerang? Sebenarnya itu baik saya maupun sutradara Riri Riza dan Nicholas Saputra sama-sama punya concern bahwa kita butuh regenerasi aktor gitu. Dan kita harus punya kepercayaan terhadap bakat-bakat muda ini gitu, harus, dan nggak mudah kan ya, jadi harus diberikan ruang. Nah, cerita seperti Kisah Ada Dengan Cinta ketika kita buat ulang menjadi Rangga dan Cinta ini menjadi sebuah kisah yang cukup familiar. Sehingga ini menjadi tempat yang nyaman juga buat para aktor baru ini untuk kita tampilkan dan bisa dinikmati gitu oleh semua orang, dan juga bisa melihat bakatnya itu multi ya. Jadi bisa dibilang mereka ini multi talenta. Kita pengen banget ngasih lihat bahwa remaja kita itu luar biasa banget gitu. Banyak sekali anak-anak kreatif yang berbakat dan hanya butuh ruang gitu. Dan ini kan juga bukan cuma untuk filmnya tapi untuk industri perfilman Indonesia ke depannya. Bahwa kita menumbuhkan lagi bakat-bakat baru ini dan mudah-mudahan semua bisa mengalaminya dan bahkan mudah-mudahan mereka akan berada di dunia film Indonesia di waktu yang sangat panjang dan terus eksis seperti halnya dulu Dian Sastrowardoyo, Nicholas Saputra, Titi Kamal, Sisi Presila, Adinia Wirasti, dan Nadia Sheryl gitu. Jadi itu sih yang kami harapkan, mereka bisa terus mengisi perfilman Indonesia ke depan. Amin, karirnya panjang terus regenerasi, gitu ya. Yes. Tapi terima kasih juga nih buat Mbak Mira juga dan juga Mas Riri Riza. Akhirnya anak-anak muda bertalenta tuh punya harapan. Terkadang kan kalau mau, aduh nggak bisa, harus cari yang misalnya udah populer. Sementara gitu untuk kan. jadi terkenal kan butuh steps ya, butuh perjalanan butuh juga. work experience gitu. juga kan. Kalau nggak dikasih sama yang lebih muda, gimana cara mereka bisa berkembang. Luar biasa banget. Dan Rangga dan Cinta tadi sudah di-spill juga sama Mbak Mira gitu ya, bahwasannya terseleksi dan akan melakukan pemutaran film perdana di Korsel. Bukan di Indo bahkan ya, pemutaran perdananya, mohon maaf, ke luar negeri dulu nih. Biasanya di sini dulu baru ke luar negeri. Iya. Ini kebalik, di Korsel dulu. Itu gimana ceritanya, Itu istilahnya Mbak? Jadi world premiere gitu. Tentunya setiap film itu bisa mendaftarkan filmnya ke berbagai festival. Tapi setiap festival punya kriterianya gitu. Dan kita terus terang seneng banget ketika Rangga dan Cinta ini terseleksi gitu. Keren loh. Nggak nyangka ya, mungkin nama Mas Riri sudah dikenal di berbagai festival gitu, tapi kita tadinya tidak berpikir gitu, ini kan bintang-bintang baru yang mungkin mereka juga jangan-jangan mereka nggak tahu gitu ya. Kalau mereka nggak tahu kan berarti ketika menonton mereka benar-benar mengakui hasil kerja mereka gitu, karakter-karakter yang telah mereka mainkan ini. Jadi ya kami semua bangga banget, terutama tentunya untuk para pemain baru ini untuk bisa world premiere pertama kali di Korea Selatan. Tepuk tangan dulu sekali lagi ya. Wah, ini pencapaian nggak mudah dan nggak semua film, nggak semua sinias-sinias bisa melakukan ini. Dan ini kita harus bangga, dan Indonesia jangan kalah, harus nonton banget ini film. Ajak rame-rame yang mungkin yang Mari. dulu
mungkin harus lebih open minded gitu Mbak ya. Open minded kenapa? Karena gini, aku ngelihat tuh waktu pas pertama kali tayang trailernya, aku ngeliat komen-komen orang, ada yang biasa netizen ya, ada pro dan juga ada yang kontra. Banyak bilang ayo open minded, ayo buka pikiran kita, terima karya yang baru ini. Walaupun ini sebuah rebirth, tapi kita harus nonton, kita coba dulu, jangan skeptis dulu. Pertanyaannya adalah sebenarnya ya Mbak, apa pesan yang mau disampaikan ini tetap sama atau beda di film ini? Sebenarnya ceritanya kan sama ya, artinya pesannya juga sama, tapi karena kita mengemasnya dalam bentuk yang berbeda, ada genre tadi music dance, ada emosi tentunya yang akan terasa lebih dalam. Di saat yang sama menurut saya ketika kita menonton sesuatu di tahun 2002, katakan kita punya memori dulu menonton di tahun 2002, justru menurut saya untuk para penggemar Ada Apa Dengan Cinta yang menyaksikannya dulu dan melihatnya lagi sekarang di tahun 2025 dan diperankan oleh pemain-pemain baru ini, itu menurut saya justru akan ada rasa yang berbeda gitu. Dan kita kayak dibawa kembali ke masa yang penting dalam kehidupan kita gitu. Mengingat kembali masa remaja, mengingat kembali mimpi-mimpi kita waktu remaja, dan juga melihat Indonesia hari ini melalui kacamata tahun 2001 gitu. Saya yakin banget akan mendapatkan sesuatu yang spesial gitu. Ketika kita masuk ke sebuah dunia di tahun yang berbeda, tapi di masa yang kita pernah rasakan gitu. Dan untuk generasi yang mungkin menontonnya hari ini, dia akan mencicipi dunia baru gitu, dunia masa lalu gitu. Tapi masa remaja menurut saya tuh masa yang sangat-sangat penting. Kita semua di masa hari ini perlu sekali mengingat momen tersebut gitu. Momen penting dalam hidup kita, bagaimana merayakan masa remaja kita, bagaimana merayakan jatuh cinta, patah hati, bahagia, dan menjadi refleksi gitu untuk kita semua. Itu sih yang utama ya. Menengok kembali masa-masa tersebut gitu, atau merasakan untuk mereka yang belum pernah merasakannya. Tuh, berarti kacamatanya berbeda gitu ya bagi orang yang udah di tahun 2002 terus melihat film ini di tahun 2025 dengan genre yang ditambah di apa ya bisa kita bilang ya, di adjust sedikit gitu ya, dengan ada dance-nya, ada menyanyinya. Itu tuh luar biasa banget, mungkin perasaannya pasti akan beda ya. Iya, sebenarnya buat saya tuh menarik banget sih nanti untuk melihat bagaimana milenial terutama yang dulu menonton, apa yang akan mereka rasakan gitu. Tentunya kita sudah melakukan beberapa tes screening gitu ya, private screening untuk melihat reaksi para milenial ini. Dan saya yakin akan jadi sesuatu yang spesial gitu. Tuh, ya kan, di bagian komen-komen aku tuh ngelihat banget Mbak soalnya gitu ya. Komen-komen ini gimana, karena aku juga suka nonton gitu kan. Ini gimana komennya. Ya udah, kita open minded dulu. Kita terima, nanti akan tayang tanggal berapa nih? 2 Oktober. 2 Oktober 2025, berarti bentar lagi, ini udah bulan September, bulan depan. Bulan depan ya kan, disiapin nonton, ajak gebetannya waktu dulu nonton ADC ya kan, siapa aja. Anaknya bawa aja. Nonton. Ini bisa jadi momen milenial dan Gen Z bersama-sama menikmati atau Gen Alpha ini. Even Gen Alpha. Bisa. Jadi ini adalah film pemersatu ya, bisa kita bilang. Pemersatu antar lintas generasi netizen. Nah, kalau kita bahas soal lintas generasi, kalau zaman dulu memang aku belum boleh nonton ADC karena masih 10 tahun, 9 tahun waktu itu gitu ya kan. Aku nontonnya apa coba Mbak? Petualangan Sherina. Yes. Itu aku suka banget ya kan, karakter Saddam sama Sherina gitu kan. Dan film Petualangan Sherina dan ADC ini kan adalah sebuah tonggak perfilman Indonesia. Kembali lagi dibuka oleh Mbak Mira dan juga teman-teman yang akhirnya film Indonesia tuh bangkit lagi, ya kan? Sebenarnya momen yang paling berkesan pada saat itu gimana Mbak? Perasaannya sebagai orang yang ibaratnya membuka jalan, akhirnya banyak film, banyak yang terinspirasi buat film Mbak. Iya, waktu kita pertama kali membuat Petualangan Sherina, kemudian dilanjutkan dengan Ada Apa Dengan Cinta, tidak menyangka sebenarnya bahwa responsnya itu begitu luar biasa ya. Tapi memang tujuan sejak awal membuat film tersebut, karena 10 tahun sebelum itu memang film Indonesia masuk ke dalam masa yang disebut mati suri gitu ya. Tidak ada film Indonesia yang bisa kita nikmati di bioskop, sangat sedikit sekali. Jadi memang ingin banget
membentuk generasi penonton film Indonesia yang baru. Jadi makanya kita memulainya dengan film anak-anak. Supaya anak-anak ini, anak-anak milenial ini nanti akan tumbuh menjadi pencinta film Indonesia. Begitu juga dengan Ada Pandangan Cinta. Bagaimana remaja kemudian bisa dekat dengan film Indonesia dan menjadi penonton film Indonesia selanjutnya. Jadi nggak cuma aktornya, tapi penontonnya ini kan satu bagian besar ya. Kita tidak mungkin membuat film tanpa penonton gitu. Dan penonton ini menjadi bagian dari industri perfilman Indonesia gitu. Dan bangga banget loh sampai hari ini film-film Indonesia merajai bioskop gitu. Dan penontonnya semua bahkan market share-nya sudah melebihi film-film Hollywood gitu. Jadi seneng banget sih, bangga banget. Dan mudah-mudahan dengan Rangga Cinta ini juga lahir lagi generasi-generasi baru gitu. Baik yang di layarnya maupun yang menontonnya. Wah, aku suka banget sih. Mbak Mira sangat-sangat thoughtful banget, bukan sekedar memproduksi film bagus, tapi juga mikirin gimana akhirnya generasi anak kecil itu ke depannya cinta sama film Indonesia. Wow. Tepuk tangan sekali lagi, udah boleh nggak sih? Nih netizen di rumah nih kalau nonton ya harus tepuk tangan ikutan juga kayaknya gitu ya. Karena jalan pikir Mbak Mira ini luar biasa banget menurut aku loh Mbak Mira. Ya, tadi memberikan harapan bagi anak-anak muda untuk bisa main film yang belum pernah, dan juga sangat-sangat thoughtful banget supaya anak-anak tuh cinta sama film Indonesia. Iya, harapannya begitu selalu. Ya kan? Nah, ada juga nih yang kita lihat kalau Mbak Mira itu pasangannya atau duonya adalah sama Mas Riri Riza. Yes, ya kan? yang lagi nggak ada nih hari ini. Nggak ada, mana dia? Kemana dia? Atau dibilang duet Kribo. Duet Kribo, duet keriting. Lucu banget namanya. Nah, seperti apa sebenarnya Mbak Mira melihat sosok Mas Riri Riza? Riri sama saya itu yang pasti frekuensinya sama gitu, selera film kita sama, selera musik kita sama, dan tentunya waktu dimana kita bekerja bersama itu akhirnya sudah terlewati 30 tahun gitu, panjang sekali. Sejak kami masih muda. Sekarang juga masih muda. Sekarang masih muda, yes, berusaha muda. Apalagi pakai pink gini kan. Dan kita melewati banyak hal gitu. Dan kita juga punya tujuan yang sama. Jadi ketika visi itu sama, bekerjanya jadi nyaman, jadi enak. Dia orang yang sangat kreatif menurut saya, orang yang sangat thoughtful. Apalagi ketika bekerja dengan yang tadi saya bilang itu ya, aktor-aktor baru. Bahkan non-aktor, kalau ingat film Laskar Pelangi, kita bahkan dealing dengan anak-anak kecil di Belitung yang belum pernah main film sebelumnya. Lihat kamera juga mungkin belum pernah. Lihat kamera aja belum pernah, betul. Jadi dia punya sensitivitas itu gitu, dan sangat passionate gitu. Jadi kita sama-sama passionate. Kita memang kalau bikin film tidak terlalu banyak ya. Setahun satu aja udah bagus. Kadang-kadang kayak film terakhir kita Petualangan Sherina 2, dan itu udah tahun 2023. Berarti gitu. udah 2 tahun yang lalu ya, Mbak? Sudah 2 tahun yang lalu gitu. Kita menikmati prosesnya, dan kita tentunya mencoba membuat yang terbaik untuk penonton film Indonesia. Berarti Mbak Mira ini tipe orang yang quality over quantity. Yes, slow living juga. Slow living, asik. Slow living, suka ke Bali berarti nih, aku slow living. Banget. Oh wow. Nah, kalau tadi ada support system Mas Riri Riza, nah kalau Lea ini pasti support keluarga juga kalah penting banget pastinya. Penting ya. banget yang pasti. Nah, tanggapan keluarga nih soal this is your first debut in the film industri itu seperti apa tanggapannya? Tanggapannya yang pasti ayah sama bunda tuh nganggapnya kayak oke, Lea sekarang udah mulai kerja ya gitu. Kerja bayar wifi ya Lea ya. Bukan kayak lebih kayak nih ya, working ethic tuh kayak gini. Benar banget. Itu sih kayak you have to harus bisa ngebedain professional sama personal life. Harus bisa ngebalance juga antara sekolah, nggak boleh tinggalin kayak gitu-gitu sih. Bukan terlalu ikut campur urusan kayak oke, kamu bagus banget nih satu industri nih sama ayah sama bunda gitu, enggak. Tapi lebih ke are you sure kamu passionate nggak sama ini? Terus aku bilang kayak aku passionate sih kalau project ini. Aku bilang gitu. Aku happy banget. Oke, kalau Lea happy gitu. Dan jangan pernah ngeluh kayak gitu-gitu. So kayak oke. Berarti 100% didukung sama keluarga ya? Dan dia nggak pernah ngeluh.
Nggak, aku happy banget sumpah. Alhamdulillah. Semoga kamu terus happy, bisa lanjut tuh ada film-film selanjutnya mungkin bisa ya kan Yes, hopefully, walaupun kita bikin filmnya jarang-jarang ya. Jarang-jarang, dan mungkin Lea insya Allah karirnya bisa panjang di industri. Amin. Atau lah jadi scriptwriter-nya gimana? Apa aja kamu oke, Le. Apa aja boleh kerja di Miles ya. Iya, yang bikinin kopi gimana tiap pagi? Oke banget. Aduh terlalu cantik nanti sudah bikin kopi ya kan. Ngomong soal kopi, ini tehnya boleh diminum loh. Oh, ini gitu. bukan pajangan, Oh, tenang aja. makasih. Tapi kue-kue keringnya belum ada nih, karena belum lebaran. Nah, kamu juga lahir di keluarga yang berdarah seni juga nih Lea ya kan. Papa juga di dunia entertainment, ayah bunda, dan ibu seniman nih. Apa nasihat yang disampaikan ketika kamu akhirnya ikutin jejak mereka? Itu dia, aku yang dikasih. Maksudnya banyak banget orang yang nanya kayak gimana ayah sama bunda gitu. Mereka tuh kalau untuk proses pendalaman karakter dan lain-lain mereka pengen aku explore gitu. Sama seperti Mbak Mira dan Mas Niko gitu. Dan Mas Riri juga kayak pengennya aku explore gitu. Tapi sebelum aku berangkat aku selalu dikasih tahu working ethic kayak nggak boleh telat gitu-gitunya. Terus jadwal sekolah disiplin sama jadwal sekolah, belajar bacaan-bacaannya. Terus udah gitu kalau misalkan mau preskon, mau apa, mereka tuh lebih yang kayak good luck ya kayak gitu. Iya benar sih karena Suportif banget kan, benar banget, sport acting itu penting banget. Mungkin akan banyak banget talenta-talenta di Indonesia yang gampang menggantikan kita ini gitu ya. Tapi yang berbeda adalah attitude kita dan gimana cara kita menghargai semua orang. Betul banget. Ya nggak sih? Ya, mungkin yang jago acting banyak gitu ya Mbak Mira ya. Iya benar. Oke, nah suka protes nggak nih papa mama kamu kayak sibuk syuting? Iya lagi. Oh iya? Iya. Gimana? Terus sama ayahnya gitu ya? kapan gitu, sama bunda kapan gitu. Iya sebentar ya, soalnya aku kalau lagi ada break gitu ya, aku malah main sama teman-teman. Terus gitu mereka kayak semua kita kapan gitu, aku yang kayak ya sabar ya, besok gitu. Tapi bisa ya bagi-baginya. Bisa. Ya, sama teman-teman kuliah dan juga kuliah belum? Bentar lagi kuliah. Kemarin SMA sih yang lumayan keder. Tapi untungnya SMA aku tuh seru banget, kayak banyak project yang memang nyambung dengan kerjaan aku gitu. Sekolahnya juga suportif. Pasti harus suportif ya kan. Maksudnya bakat nggak jangan malah dipendam, tapi harus dikasih tahu ke dunia gitu ya kan. Nah, kalau misalnya pertama kali Kak Itok nggak? Pertama kali ya. Tapi udah seru-seruan. Tapi biasanya Mbak Mira dan juga Lea di iTalk tuh di akhir acara kita selalu ada yang namanya games. Games Ikut games. Oke, kita ada games kartu. Namanya adalah Happy for Sharing. Nah, nanti boleh dipilih langsung dijawab pertanyaannya. Nggak mau. Bercanda. Aku maunya duluan. Bercanda. Oke. Jangan Mbak Mira aja duluan. Kamu duluan ah. Ya udah. Silakan. Takut ya. Takut. Pernahkah berpikir bahwa kelahiranmu adalah kebahagiaan orang tuamu? Pernahkah berpikir? Pernah nggak kepikiran hari lahir kamu adalah hari one of the greatest moment for them? I think aku nggak pernah nanya sih. Nah, berarti ini interesting, iya. Tapi kayaknya ayah sama bunda happy kok. Kayaknya happy kok. Soalnya aku kalau aku jadi orang tua pasti aku happy lah kalau punya anak. Iya. Apalagi ini maksudnya gimana? Aku jawabnya tuh gimana? Iya. Pernahkah berpikir bahwa kelahiranmu adalah kebahagiaan orang tuamu? Berarti jawabannya belum pernah, tapi sekarang jadi kepikiran. Belum pernah nanya, tapi I think it was nice having me. Of course. I think ya apalagi mungkin ya, nggak tahu. Kamu sebagai anak yang patuh dan apa ya bisa kita bilang ya berkarir dunia yang sama dengan mereka juga. Aku anak pertama soalnya. Pasti masih ditunggu-tunggu. excited. Dan aku cewek sendiri di keluarga ayah. Oh ya udah berarti senang. Berarti zaman happy. Ya, nanti abisnya boleh ditanya kali ya. Tanya. Boleh. Nah selanjutnya ke Oh Mbak no. Mira. Takut ya. Semoga nggak susah ya. Semoga nggak susah. Ini aja deh di ujung. Mencapai impian bisa membuatmu bahagia. Pasti sih. Pasti, tapi kalau saya itu selalu juga berpikir kalau tidak tercapai jangan kecewa. Harus terus dicoba, harus terus dikejar. Tapi udah pasti. Kalau impian itu tercapai, pasti kita bahagia. Pasti bahagia. Boleh tahu nggak kira-kira apa satu impian yang menurut Mbak Mira belum Mbak Mira capai? Itu secret gak sih? Ada nggak nih kira-kira? Rasanya kayak kalau ditanya beberapa tahun yang lalu pernah gitu ya terpikir. Tapi sebenarnya selama ini tuh bertahun-tahun selalu merasa kayak saya pengen banget deh bisa punya sekolah film gitu. Cuma itu belum tercapai. That's a good one. Iya.
mudah-mudahan masih ada kesempatan. Karena ingin banget bisa membuat sebuah sekolah film di mana generasi muda bisa belajar dari apa yang pernah kita alami dan bisa meneruskan gitu perfilman Indonesia. Satu lagi sebenarnya membuat buku juga tentang perjalanan. Tapi belum tercapai juga. Jadi oke, mungkin itulah impian berikutnya supaya bisa bahagia. Tepuk tangan dulu dong ya. Kita aminin ya semua Insertizen dan teman-teman di rumah ya punya sekolah film. Aduh, apa namanya? Miles Film School gitu kayak lucu kali ya. Iya, lucu kali ya. Sama nanti ada buku juga, amin. Insya Allah ya. Itu impian yang belum kita berikan tercapai. kembali. Kita kembali kepada hostnya ya kan. Terima kasih banget. Guys, kasih tepuk tangan dulu dong ya buat cast dari Rangga dan Cinta dan juga Mbak Mira Lesmana udah datang hari ini. Tapi sebelum kita tutup, boleh nih silahkan promo deh kira-kira kenapa Insertizen di rumah baik itu millennials maupun itu Gen Z harus banget ke bioskop buat nonton film ini. Mari kita rayakan, ke sana. Mari kita rayakan indahnya masa remaja kita untuk mengingat kembali, merefleksikan diri, dan untuk bisa maju ke depan dengan semua impian dan harapan waktu kita muda gitu. Senang-senang bareng. Senang-senang bareng. Berkumpullah milenial dan Gen Z untuk merayakan kembali masa-masa indah di hidup kita. Bersama Rangga dan Cinta. Mulai 2 Oktober 2025. Hanya di bioskop. Di bioskop. Jangan lupa ya nonton di bioskop, jangan nonton yang bajakan pastinya. Yes, jangan. Jangan ya, karena ini adalah karya sinias Indonesia yang patut kita hargain. Oke, Insertizen, thank you so much udah datang ke sini ya kan, udah nonton iTalk bersama kita semua hari ini. Jangan lupa saksikan iTalk selanjutnya ya. Bye bye. Bye bye. Bye.